Pemirsa, Misa Natal 2022 digelar di Katedral Jakarta. Misa tahun ini digelar dengan kapasitas 100% setelah sebelumnya ada pembatasan selama pandemi. Misa Natal dilaksanakan 3 kali di hari Natal dan dimulai dengan Misa Pontifikal pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Misa Pontifikal dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo. Adapun tema Misa Natal tahun ini ialah mengarah kepada merayakan keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan yang juga sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kapasitas, gereja katedral dapat menampung hingga 2.200 jemaat, di mana para jemaat yang ingin mengikuti prosesi ibadah Natal di katedral harus melakukan pendaftaran terlebih dulu melalui laman belarasa.id. Dan untuk mengetahui update terbaru dari jalannya Misa pagi di Gereja Katedral hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter Said Masur bersama juru kamera Tommy Pribadi. Said, bagaimana jalannya Misa pagi ini di Gereja Katedral, Said? Agung, saat ini Misa kedua masih sedang dimulai atau baru saja dimulai. Kalau Anda lihat di belakang saya saat ini adalah di halaman Katedral Jakarta, baru saja dimulai Misa kedua tadi. Misa Pontifikal atau Misa pertama sudah dimulai pada pukul 8.30 tadi dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit dan berakhir pada pukul 10. Tadi pagi misanya ini diikuti oleh sekitar 1.600 hingga 1.700-an peserta dari total kapasitas yang Anda telah sebutkan tadi, sekitar 2.000-an peserta yang saat ini telah dibuka sepenuhnya oleh pihak katedral untuk kemudian diikuti oleh para jemaat Kristiani untuk kemudian melakukan Natal pada tahun ini. Sampai dengan saat ini sekali lagi Agung masih tengah berlangsung. Kalau data ataupun jadwal yang kami terima pada misa siang ini yaitu pada pukul 11 ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Romo Bernardus Triyudo Prastowo dan juga Romo Johannes Mariana. Kedua romo ini akan memimpin pada misa keluarga pada siang ini. Adapun untuk sebentar pada sore hari yaitu pada pukul 17 ini akan dilanjutkan dengan misa terakhir yang akan dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko. Nanti juga akan sekaligus dirangkaikan dengan misa hari ulang tahun pernikahan. Jadi bagi para umat Kristiani yang kebetulan menikah pada bulan Desember ini akan diikutsertakan pada misa pada pukul 17 tadi. Nanti maksud saya. Agung, tadi prosesnya kalau kami pantau tadi pagi pada saat misa pertama dimulai yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Katedral Jakarta yaitu Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan beberapa hal. Ini juga selaras dengan tema pada Natal kali ini yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Tema ini kurang lebih yang disampaikan oleh Ignatius Suharyo pada khotbahnya di misa pertama tadi, di mana beberapa hal yang disampaikan diantaranya ada tentang intoleran, lalu kemudian juga ada banyak masalah-masalah yang kemudian harus dihadapi oleh umat Kristiani. Jalan baru seperti yang saya katakan pada tema tadi dimaknai sebagai sesuatu yang apabila umat Kristiani telah bertemu dengan Yesus ataupun juga telah mengakui adanya keberimanan dalam diri mereka, ini akan mengambil jalan baru untuk kemudian meninggalkan jalan lama. Ada hal-hal lain yang perlu ditinggalkan daripada perilaku-perilaku yang tidak terpuji begitu, seperti misalnya dengan intoleran. Tadi ditekankan sekali berkaitan dengan intoleransi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ini adalah konteks yang tadi cukup ditekankan oleh Ignatius Suharyo bahwa umat Kristiani harus kemudian merajuk kasih, kemudian juga bagaimana keramahan terhadap sesama umat beragama. Konteksnya kalau kita lihat di katedral ini, Agung, kalau kami lihat juga memang ada hal yang menarik dari penyelenggaraan Natal pada tahun ini. Ada di depan katedral ini kita tahu ada Masjid Istiqlal, di sana disediakan ala sejumlah parkiran begitu yang ini disediakan bagi para jemaat Kristiani yang akan mengikuti misa Natal di katedral ini, sehingga ini merupakan contoh yang cukup harmonis begitu untuk menggambarkan bagaimana kemudian toleransi antar umat beragama yang ada di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu juga kami juga memantau tadi di depan katedral ini ada beberapa organisasi masyarakat dari agama lain begitu, seperti misalnya ada Banser tadi dari Nahdlatul Ulama yang kemudian menjaga daripada keberlangsungan daripada misa pada Natal di tanggal 25 ini.
sehingga ini kemudian sekali lagi menggambarkan bagaimana toleransi dan juga menjamin bagaimana kemudian keamanan yang berlangsung selama misa diselenggarakan pada Natal di Katedral Jakarta Pusat ini. Agung. Said, gambaran toleransi begitu terasa di tempat Anda berada begitu ya ketika ada organisasi dari agama lain ikut membantu menjaga, mengamankan situasi misa Natal. Tapi bagaimana kemudian dengan sistem pengamanan dan protokol kesehatan di Gereja Katedral ini? Mengingat kini sudah menerapkan kapasitas 100% seperti Anda bilang tadi. Ya, Agung, berkaitan dengan keamanan dan juga kesehatan. Sebetulnya dari segi kapasitas, ini 100% yang dimaksud ini adalah 100% daripada total kursi yang ada di dalam katedral. Ada sekitar 730-an kursi yang ada di dalam katedral. Namun, kalau misalnya secara keseluruhan, dibandingkan dengan Natal di masa sebelum pandemi COVID-19, sebetulnya ada 5.000-an kapasitas yang bisa ditampung, selain dari di dalam katedral ini. Dan kapasitas pada tahun ini, yaitu sekitar 2.000-an, 2.600 hingga 2.700-an kapasitas, sehingga ini sebetulnya masih separuh dari total kapasitas yang biasanya dilakukan pada sebelum masa pandemi COVID-19. Namun ini tentu cukup jauh berbeda ketimbang kalau misalnya kita bandingkan pada perayaan Natal 2 tahun terakhir. Tadi juga Uskup Ignatius Suharyo menyampaikan cukup terharu melihat banyaknya jemaat yang datang pada tahun ini, meskipun cuacanya buruk begitu hujan, tapi para jemaat tetap antusias untuk kemudian datang menyelenggarakan misa. Berkaitan dengan protokol kesehatan, tentu sangat ditekankan protokol kesehatan. Kami juga melihat di depan ada alat pencuci tangan, lalu kemudian juga dipastikan bagi mereka yang telah mendaftar melalui website Bela Rasa ini dipastikan berbadan sehat untuk kemudian bisa disetujui untuk kemudian mengikuti misa di katedral. Berkaitan dengan keamanan, Agung, kalau informasi yang kami dapatkan ada sekitar 153 personil yang diterjunkan di depan katedral ataupun di sekeliling katedral untuk kemudian menjamin keamanan daripada penyelenggaraan misa pada tahun ini. Ini yang kami lihat memang ada banyak personil gabungan, bukan saja yang saya katakan tadi Banser, tapi dari kepolisian, dari juga TNI. Ini mereka bersama di depan katedral untuk kemudian menjaga daripada keamanan penyelenggaraan misa di Katedral Jakarta. Agung. Baik, Said Mansur bersama juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali.